Oke, ini untuk yang sistem informasi karena yang mengirimkan ke saya baru beberapa. Jadi saya mencoba untuk membuatkan ya tutorialnya lah ya, terutama untuk yang di programnya, di source code di Google Colab-nya. Oke, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah mencari data. Untuk mencari data saya tidak mengulangi lagi karena sudah saya jelaskan di webinar satu. Nanti kalau misalkan ada kesulitan mohon disimak kembali. Jadi untuk mencari data itu bisa dari beberapa resource, bisa dari BPS, bisa dari Kaggle, ataupun yang lain. Intinya untuk yang sistem informasi, karena kita menggunakan Google Colabs, jadi data kalian harus berupa format CSV. Kalau misalkan dari BPS, kalian ubah dulu formatnya ke dalam CSV. Tapi kalau kalian downloadnya dari Kaggle, di Kaggle itu datanya sudah berupa CSV. Jadi kalian tidak perlu mengubah atau mengubah formatnya gitu. Contohnya ini, saya ambil data tentang cancer di sini. Ini dari Kaggle, jadi data saya sudah berupa CSV dan data saya sangat banyak, ribuan di sini. Jadi untuk visualisasi saya ini tidak perlu banyak data, kalian ambil saja beberapa data. Kalau saran dari saya minimal 30 data ya. Nah, jadi misalkan saya ambil datanya 30 di sini, kalian copy saja. Kemudian kalian copy paste di sheet yang lain boleh seperti ini. Nah, nanti tinggal dihapus saja. Intinya kalian pilih beberapa data saja, tidak perlu ribuan gitu maksud saya. Nah, ini saya ambil 30 data. Kemudian saya save dulu. Saya coba beralih ke source code-nya. Jadi untuk source code-nya mohon dibuka source code yang sudah saya bagikan di grup masing-masing. Dan itu adalah source code yang sudah dijelaskan Bu Kori di webinar 2. Nah, ini coba saya jelaskan kembali gitu ya. Nah, jadi kalau sudah kalian buka source code yang sudah saya kirim di grup masing-masing itu, nah langkah pertama kalian upload data kalian di sini. Jadi kalian klik yang folder ini, kemudian nanti akan muncul beberapa simbol di sini. Kalian pilih simbol upload di sini. Kalian upload data kalian tadi. Saya upload data saya. Oke, nah di sini sudah muncul data saya. Kalau misalkan terlalu panjang namanya, bisa kalian ganti nama atau rename di situ. Misalkan supaya tidak terlalu panjang, saya ganti kanker gitu. Oke, jadi nama data saya sekarang adalah kanker. Nah, untuk yang program pertama, source code yang pertama, ini tidak perlu kalian ubah apapun. Kalian langsung saja ke source code yang kedua. Nah, yang kedua itu awalnya seperti ini. Jadi, source code kedua ini itu adalah membaca data kalian. pd.read_csv itu adalah membaca data kalian. Jadi, kalian sesuaikan dengan nama data kalian. Karena data saya namanya kanker, saya tulis di sini, hati-hati sama besar kecilnya huruf. Karena kap depan saya besar, saya tulis besar. Jadi, sesuai dengan nama data kalian. Nah, untuk yang ketiga dan keempat, ini sebenarnya di komen saja tidak apa-apa. Artinya tidak perlu di-outputkan. Karena untuk yang ketiga dan keempat itu untuk memfilter data. Artinya data kolom mana yang akan kalian ambil. Nah, ini saya komen dulu, coba saya running. Hati-hati runningnya dari atas. Kemudian baru yang kedua. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, artinya data kalian sudah terbaca oleh program. Nah, kalian lihat di situ data kalian, ambil data yang akan kalian outputkan atau kalian visualisasikan. Di sini yang akan saya visualisasikan itu kolom insiden dan mortality. Kalian ambil yang kuantitatif saja ya. Nah, terus kemudian saya langsung saja ke plot. Nah, untuk plot yang pertama atau program yang ketiga itu diagram garis. Jadi ini sebenarnya tidak perlu kalian outputkan untuk program yang ketiga. Kalian langsung saja ke program keempat yang source code-nya itu plt.bar. Jadi plt.bar itu kan untuk mengoutputkan
diagram batang. Karena perintah saya kemarin di project kan outputkan diagram batang dan scatter plot. Jadi yang ketiga ini tidak perlu sebenarnya kalian bisa langsung ke sini. Nah, jadi di sini PLT bar DF filter itu sebenarnya membaca program yang sebelumnya, yang ini, yang saya komen ini. Nah, karena di Bukori kemarin kan beliau memfilternya dua kali di sini. Karena kita memfilternya cukup satu kali saja, karena saya mau ambil yang insiden misalkan. Jadi saya filter satu kali. Jadi di sini bisa langsung DF satu kali saja. DF. Karena untuk diagram batang itu yang akan saya outputkan adalah insiden dulu ya. Jadi satu-satu. Insiden saya outputkan, kemudian mortality juga saya outputkan sendiri. Jadi kalau di diagram batang itu kan keterangannya insiden di beberapa country gitu kan. Jadi nanti yang saya outputkan adalah country dan juga insidennya. Begitu juga mortality. Nanti mortality yang di outputkan adalah country dan mortality-nya. Karena diagram batang nanti membaca insiden di Turki itu berapa banyak, insiden di Kanada itu berapa banyak, gitu kan. Mortality juga sama, mortality atau tingkat kematian di Turki berapa banyak akibat cancer itu, di Kanada berapa banyak, dan seterusnya. Sehingga nanti di sini yang saya filter adalah country-nya. Hati-hati di situ C-nya besar ya. C-nya besar, kemudian insiden I-nya besar. Jadi saya filter di sini cukup DF dalam kurung siku country, kemudian DF. Ini kalian hapus saja boleh, karena saya hanya memfilter satu kali, kemudian insiden. Nah, untuk X label dan Y label itu sebenarnya judul di garis horizontal dan vertikal. Kalau yang X label saya kan country-nya, yang Y label itu tinggi, berarti banyak insidennya. Nah, bisa kalian beri keterangan sesuai dengan cerita dari data kalian. Kalau di data saya kan banyak insiden atau banyak kejadian cancer, kanker. Nah, untuk title-nya kalau di data saya berarti banyak kejadian kanker atau diagram batang boleh. Diagram batang kejadian kanker. Nah, coba saya running di sini. Nah, ini sudah teroutputkan ya untuk diagram batang banyak kejadian kanker di beberapa wilayah. Kemudian saya ingin outputkan yang mortality. Nah, kalau untuk mengoutputkan diagram batang yang mortality, di sini kalian bisa tambahkan code di sini. Kalian kopas saja untuk source code yang sebelumnya, yang untuk memplottingkan diagram batang. Sebentar, saya copy dulu. Saya copy di sini. Nah, tinggal diganti filternya. Nah, karena saya ingin memplottingkan mortality, saya ganti mortality di sini. Mortality. Nah, kalian cek juga yang data kalian mortality tulisannya seperti apa. Karena M-nya besar, saya ikuti M-nya besar. Jadi mortality. Oke, berarti mortality itu tingkat kematian akibat kanker. Saya ganti title-nya. Diagram batang tingkat kematian akibat kanker. Nah, misalkan seperti itu. Nanti silakan sesuaikan dengan data kalian. Kemudian untuk yang X labelnya masih country, untuk Y labelnya berarti adalah mortality-nya atau tingkat kematiannya. Oke, coba saya plottingkan di sini. Nah, ini adalah diagram batang mortality-nya. Yang pertama tadi diagram batang insidennya, yang kedua ini adalah mortality-nya. Oke, nah ini diagram ini nanti yang kalian copy ke format project yang saya kirimkan. Gitu. Nah, nanti kalian analisa sesuai perintah yang ada di format saya atau template project saya. Nah, kemudian yang penting lagi itu adalah scatter plot. Jadi untuk scatter plot, kalian ambil source code yang terakhir.
Nah, source code yang terakhir, yang kalian scatter plotkan atau yang kalian cari hubungannya itu apa? Kalau yang di data saya, insiden dan mortality. Jadi saya ingin tahu kira-kira hubungan antara insiden yang diakibatkan oleh cancer dan juga mortality, hubungannya seperti apa gitu. Oke, saya lanjutkan untuk yang scatter plot, saya ulangi. Yang scatter plot itu kalian lihat saja source code yang terakhir. Jadi source code yang terakhir itu intinya kita akan mencari hubungan antara dua variabel. Kalau di sini tidak perlu difilter. Jadi SH kemudian tutup kurung ini sudah membaca kolom mana yang akan kalian ambil gitu. Karena tadi kolom yang saya ambil adalah insiden dan juga mortality, jadi saya tulis saja X-nya itu insiden misalkan, Y-nya itu mortality. Kemudian yang perlu kalian ganti itu adalah title-nya. Title sesuai dengan data kalian, data apa gitu. Jadi kalau di saya berarti scatter plot hubungan antara, sorry, antara kejadian kanker dan tingkat kematian. Misalkan seperti itu. Untuk X label, nah X label itu data pertama. Jadi yang X itu variabel insiden. Jadi saya tulis insiden. Kalau yang Y itu mortality-nya. Oke, sudah. Sekarang kalian running di situ. Oke, sorry. Ini sepertinya datanya belum terbaca. Jadi saya ulangi. Data, source code yang sebelumnya belum saya running ya hari ini. Di sini kita panggil dulu datanya. Jadi belum saya panggil datanya. Datanya dengan nama cancer. Nah, ini saya panggil dulu. Nah, baru bisa saya running yang ini tadi. Oke, ini scatter plotnya. Jadi untuk scatter plot saya ternyata dia negatif karena turun. Dan R-nya juga sudah muncul di sini. Karena R saya negatif dan juga 0,1. Artinya korelasi antara mortality dan insiden itu adalah negatif dan juga lemah. Sepertinya ini bisa dibilang lemah karena hanya 0,1 saja. Nah, nanti kalian analisa sendiri output yang kalian dapatkan. Oke. Kemudian coba saya ke template dari project saya. Sebentar, saya buka dulu. Project. Oke, saya share screen. Nah, di sini untuk template projectnya sudah saya tampilkan. Berarti kalau misalkan sesuai dengan data saya, nanti judul saya adalah analisis hubungan atau korelasi antara insiden terhadap mortality kanker di beberapa negara, misalkan seperti itu. Kemudian untuk yang sebelah sini, data pada proyek ini diperoleh dari Kaggle, misalkan begitu. Variabel penelitian pada proyek ini adalah variabel insiden atau kejadian kanker dan juga variabel tingkat kematian atau mortality kanker, misalkan begitu. Kemudian untuk yang tabel ini, nanti kalian masukkan data yang kalian dapatkan. Kalian kopas saja tidak apa-apa. Jadi saya ingin tahu data kalian berupa persentase atau desimal ataupun yang lainnya. Nah, sebenarnya kalian kopas pun bisa dari Excel yang kalian dapatkan. Kemudian untuk yang bagian kedua,
Nah, jadi untuk gambar ini kalian masukkan diagram batang hasil outputan yang ada di Google Colabs. Jadi diagram batang pertama, diagram batang kedua, sama yang terakhir itu gambar scatter plot yang baru saja kita dapatkan tadi dari Google Colabs. Jadi ada tiga outputan gambar. Nah, nanti kalian ceritakan, interpretasikan sendiri, kemudian kesimpulan juga kalian simpulkan sendiri hasil yang kalian dapatkan. Nah, untuk yang bagian terakhir, listing program. Nah, kalau misalkan kesulitan untuk mengkopas source code yang ada di Colab, sekalian screenshot saja tidak apa-apa. Jadi misalkan begini, eh, misalkan kesulitan untuk mengcopy paste programnya. Kalian screenshot saja, kemudian kalian tempel di sini boleh. Misalkan seperti ini, gitu. Jadi saya contohkan misalkan yang bagian scatter plotnya tadi, kalian screenshot juga. Nah, nanti kalian tempelkan di bagian gambarnya, gitu. Jadi gambar-gambar yang saya contohkan ini silahkan dihapus. Kalian ganti gambar yang kalian dapatkan. Misalkan scatter plot. Gitu. Nanti kalian interpretasikan sendiri. Gitu. Semoga cukup membantu. Nanti kalau ada kesulitan bisa langsung chat saya saja. Oke, saya tunggu sampai besok ya. Jangan lupa. Oke, terima kasih.